نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئنا سهلا الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin, para partisipan kajian Zoom IKADI Kabupaten Sidoarjo yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal ikhlas wasidqa fil qawli wal amal. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua IKADI Sidoarjo dan seluruh pengurus IKADI, pengurus LMI, seluruh peserta kajian online pada pagi hari ini, dan ini bil khusus ini MC-nya host Ustadz Nugroho yang saya hormati. Ustadz Nugroho, konten bisa kelihatan ya? Persis, jernih, bagus. Alhamdulillah ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis Zoom yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini atau mulai pagi hari ini kita mencoba untuk mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini kitab atau kajian yang menurut saya sangat berat dan memang penting tazkiyah ini penting, tapi memang sangat berat. Oleh sebab itu ini saya diamanai oleh IKADI untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan atau saya emban amanah ini dengan baik. Oleh sebab itu mestinya ini bukan kajian tapi diskusi Jadi coba kita nanti ngaji bersama-sama tazkiyah ini dengan referensi utama kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, tentu nanti untuk memperkaya kajian kita pada pagi hari ini, Senin dan Selasa, saya juga akan mengambil referensi dari kitab-kitab yang lain. Untuk mengawali kajian ini, saya akan menyampaikan pengantar dulu terkait dengan kitab ini Jadi kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini sebenarnya merupakan ringkasan
ringkasan dari Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ya. Tapi sebenarnya Ibnu Jauzi ini juga meringkasnya, menulisnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga ketika kita membahas Mukhtasar Minhajul Qasidin ini tidak lepas dari kitab yang aslinya yaitu Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya, proses penulisan kitab ini, ya, ini saya tampilkan juga Muqaddimah Al-Muhaqqiq, ya, Muqaddimah pendahuluan dari penulis yaitu Ibnu Qudamah terkait dengan proses penulisan ini. Jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini diringkas dari Minhajul Qasidin. Nah, Minhajul Qasidin ini juga ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Nah, sehingga sebenarnya ya Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ya Ihya Ulumuddin ya. Jadi ingin saya nyampaikan sedikit latar belakang penulisan dari kitab Ihya Ulumuddin dulu ya yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi beliau Imam Ghazali ini hidup di abad akhir 11 Masehi ya. Jadi 1080 Masehi lahirnya. Jadi pada abad-abad itu memang perkembangan Islam sedang mencapai puncaknya atau zaman keemasan Islam ya. Di situ peradaban Islam sangat berkembang ya, di Asia, di Afrika, di Eropa ya. Dari sisi pembangunan fisiknya, terus dari sisi keilmuannya, sehingga pada waktu itu berkembang dengan pesat keilmuan Islam. Banyak para mutakallimin, ada para filosof yang mengembangkan keilmuannya. Sehingga ilmu-ilmu agama ya pada saat itu Imam Ghazali melihat bahwa ini masyarakat ini mulai meninggalkan atau ulama-ulama ini mulai meninggalkan fokusnya terhadap ilmu-ilmu agama karena mereka sibuk ya dengan urusan-urusan perkembangan duniawi ya, pembangunan ilmu. Kalau di situ kalau ilmu mungkin lebih ke ilmu teologi ya, ilmu filsafat ya. Ya mungkin seperti zaman kita sekarang ketika fasilitas-fasilitas kehidupan ini semakin berkembang, orang kemudian mulai mengarah ke sana. Sehingga Imam Al-Ghazali pada waktu itu melihat perlu ya untuk dikembangkan kembali, untuk dihidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah way of life ya, pandangan hidup kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi hadaf kita. Tapi kalau ilmu-ilmu selain ilmu agama ini kan wasail ya. Oleh sebab itu jangan sampai wasail ilmu-ilmu yang bersifat sarana ini mengalahkan ilmu yang utama yaitu agama. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyadari hal itu, kemudian dia berusaha untuk mengembalikan lagi, ya, untuk mengembalikan kesadaran para ulama pada waktu itu dan masyarakat umumnya untuk kembali mengembangkan ilmu-ilmu agama. Sehingga dinamakan kitab beliau ini dengan Ihya Ulumuddin. Nah, karena pentingnya Ihya Ulumuddin pada waktu itu, ulama-ulama berikutnya misalnya Imam Jamaluddin Ibnul Jauzi berusaha untuk menghidupkan, tapi beliau melihat, oh ini ada beberapa ini dalam tulisan Ihya ini hadis-hadis yang mungkin dinilai lemah ya.
atau mungkin dinilai oleh beliau ini palsu sehingga ditahqiq ya, ditahqiq, dita'liq ya. Ditahqiq itu adalah diteliti ya, dibahas, didalami ya, apa-apa yang ada di dalam kitab beliau itu kemudian ya dikomentari ya, kemudian dikritik ya. Nah, hal itu sebenarnya biasa di dalam tradisi keilmuan Islam. Jadi hal yang biasa ya, ada tahqiq, ada ta'liq ya. Ini biasa. Yang sebenarnya yang tidak etis adalah ketika ya apa ya sifatnya itu melecehkan, menghina atau apa ya mentahdir dan lain itu yang saya kira kurang pas ya. Tapi bahwa tradisi mentahqiq ya membahas mendalami kemudian menilai secara ilmiah ini saya kira wajar. Oleh sebab itu kemudian dari ulama berikutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini adalah Al-Hambali ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah Asy-Syafi'i ya. Ini kalau Ibnu Al-Jauzi ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini Al-Hambali. Jadi di kalangan para ulama al-mutaqaddimin yang dahulu itu tidak ada persoalan ya. Ini kitab ini dari madhab mana dan lain-lain, sejauh itu masih dalam madhab atau ulama-ulama dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah ini tidak ada masalah. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini pengikut Imam Ahmad bin Hambal pun dia menggunakan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sehingga saat ini pun saya melihat bahwa mereka-mereka yang tergabung dalam Jamaah Salafi pun dia sebenarnya mengkaji kitab ini, hanya yang dikaji adalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, yang menarik saudara sekalian bahwa Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau bukan hanya menulis kitab-kitab tentang tasawuf ya, atau tentang sufisme atau tentang tazkiyah, tapi beliau juga menulis kitab-kitab tentang filsafat. Jadi kalau kita lihat nanti ya, atau kalau kita cari tulisan-tulisan beliau Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini, kita akan menemukan nanti misalnya Maqasidul Falasifah atau Tahafutul Falasifah dan lain, kita akan melihat atau tahafut bitahafut ya, ini nanti akan kita lihat di situ. Maaf ya, yang tadi tahafutul falasifah bukan Imam Ghazali, tapi tahafut bitahafut itu nanti kita akan melihat di situ. Jadi beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali bukan hanya seorang kiai kalau sekarang kita sebut ya, karena menulis buku-buku tentang agama, tentang toriko, tentang sufisme, tapi beliau juga seorang cendekiawan karena beliau ini juga menulis tentang filsafat. Jadi beliau bisa berkomunikasi dengan masyarakat awam ya, dengan buku-buku tasawuf mereka. Jadi Imam Ghazali ini mestinya kalau kita mau mengkaji, beliau ada bukunya misalnya Bidayatul Hidayah ya. Ada Bidayatul Hidayah yang untuk pemula, biasanya kalau di kalangan pesantren itu, kemudian ada Minhajul Abidin ya. Nah, Minhajul Abidin ini kitab beliau yang ditulis yang terakhir ya, yang terakhir oleh Imam Al-Ghazali, tapi yang monumental ya, yang monumental, yang sangat terkenal dan dikaji di seluruh dunia. Kalau di kita di Indonesia yang tidak asing lagi itu adalah yang Ihya Ulumuddin ya. Nah, kita pada pagi hari ini coba kita belajar untuk mengkaji ini ya, belajar bersama-sama. Teman-teman sekalian, para pemirsa, bahwa kitab Ihya Ulumuddin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dibagi
menjadi 4 bagian ya. Ini saya sertakan juga kitab kuningnya atau kitab Arabnya, mungkin ada teman-teman yang berminat untuk membaca. Jadi di sini laqad tab'atsu al-musannif pengarang fi taqsimihil kitab ila arba'ati arba'. Jadi beliau Imam Ghazali dan Ibnu Qudamah ini mengikuti pembagian kitab ini sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan oleh Imam Ghazali, yaitu al-awwal rubu'ul ibadat, watsani rubu'ul adat, watsalis rubu'ul muhlikat, warrabi' rubu'ul munjiyat. Jadi seperempat pertama dari kitab ini ya, ini berbicara tentang masalah ibadah. Yang kedua, seperempat yang kedua berbicara masalah adat, kebiasaan atau muamalat. Nah, seperti empat yang ketiga membahas tentang muhlikat, atau segala sesuatu yang jika kita abaikan itu bisa membinasakan. Terus yang keempat, ya, seperempat berikutnya yaitu segala sesuatu yang menyelamatkan. Nah, wa fi kulli wahidin min hadhil aqsam al-arba'ah yashtamilu ala kutubin wa abwabin wa fusulin. Dan masing-masing dari bagian di atas mencakup kitab-kitab, bab-bab, dan pasal-pasal. Nah, Masyarul muslimin, karena kita kajiannya adalah kajian tazkiyatun nafsi, nanti kita akan mulai mengkaji kitab ini langsung ke ar-rubu'u ats-tsalis, ya. Seperempat yang ketiga, yaitu mulai dari segala sesuatu yang membinasakan. Jadi langsung kita nanti ngajinya mulai dari seperempat yang ketiga, yaitu rubu'ul al-muhlikat. Ya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi kitab ini ya menjadi 2 ilmu. Ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa di dalam seperempat bab yang pertama dan seperempat yang kedua, yaitu rubu'u al-ibadah wa rubu'ul adat, itu beliau menyebut sebagai ilmu zahir. Kalau Bapak-bapak sekalian memperhatikan teks Arabnya yang di paragraf yang pertama, ya. Jadi minasyadril awal min hadzal kitabi minal nadhari fi ma yajri 'alal jawarih minal ibadat wal 'adat wa huwal ilmu dzahir. Jadi maksud beliau adalah seperempat yang pertama, yang kedua, dan kedua itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Ya. Fima yajri 'alal jawarih minal ibadat wal adat wa huwal ilmu dzahir. Jadi beliau ini hanya sifatnya pembagian, bukan memisahkan, ya. Artinya ilmu dzahir dan ilmu batin itu adalah satu kesatuan. Tapi untuk mempermudah pembahasan, beliau ini memisahkan. Ya. Jadi beliau membagi, bukan memisahkannya. Beliau membagi. Ya. Wa wa'adna an nasrah fi syatri tsani ma yajri 'alal qalbi minasyifati al-muhlikat wal munjiyat wa huwa ilmul batin. Sehingga beliau melanjutkan, saya berjanji akan menjelaskan ya pada bagian yang kedua, yaitu rubu'u ats-tsalis
wasalis warabi' ya, yang terkait dengan sifat-sifat hati ya, yang baik yang ya merusak maupun yang munjiat ya, baik yang merusak maupun yang menyelamatkan, wa huwa al-ilmul batin. Beliau menyebut dengan ilmu batin. Sehingga karena ilmu ini ada ilmu batin, ilmu zahir, beliau juga nanti akan membahas juga bahwa ada namanya ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ibadah lahiriah berputar pada poros ibadah, dan ibadah lahiriah ini senantiasa berputar pada poros ibadah batiniah yang bentuknya berupa aktivitas hati. Nah, sehingga Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain memang mereka melihat bahwa ilmu-ilmu yang batin ini lebih penting daripada ilmu yang zahir. Ilmu-ilmu atau ibadah-ibadah batin ini juga lebih penting dari ibadah-ibadah lahir. Bahkan dosa-dosa yang bersifat batin ini lebih berbahaya dari dosa-dosa lahiriah. Nah, ini yang beliau sampaikan baik di kitab Ihya Ulumuddin maupun di kitab beliau Minhajul Abidin. Nah, karena tazkiyah ini adalah terkait dengan pembahasan kita tentang ilmu batin, maka fokus bahasanya ini lebih terkait dengan hati. Ini ada salah ketik, meskipun ini dan ya. Dan ilmu batin memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata terkait hal tersebut, ya, hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Ini adalah hadis Rasulullah yang insya Allah kita hafal ya, terkenal. Inna fil jasadi mudghah idza solukat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadadil jasadu kulluh. Jadi ini salah satu alasan kenapa tazkiyah ini memberikan fokus yang sangat besar terhadap persoalan hati. Sementara itu Ibnu Qayyim rahimahullah memaparkan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Nah, sebenarnya masyarul muslimin, amalan batin dan amalan badan itu sama-sama pentingnya. Hanya memang amalan hati ini ya lebih penting karena tadi amalan hati ini ruhnya. Akan tetapi pendapat tersebut bukan memisahkan amalan hati dan badan, melainkan tetap saling terkait. Amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, beliau mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fi. Jadi amal ya, itu adalah kerangka yang tegak, sementara ruhnya berupa keikhlasan yang murni. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi atau riyadhatun nafsi ini menjadi penting karena apa? Ya, karena kebersihan hati ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal kita. Karena
sebanyak apapun amal-amal yang kita lakukan yang bersifat lahiriah atau zahir, ya, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, infak, ya, dan seterusnya, jika tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, ini akan menjadi sia-sia. Nah, ikhlas, ya, ikhlas semata-mata karena Allah ini adalah amalan batin dan itu bersumber dari hati. Sehingga seperti ungkapan sing penting ikhlas, sing penting sabar, ya, syukur, itu mudah diucapkan tapi bisa jadi sulit, ya, sulit dilaksanakan ketika proses pensucian jiwa, ketika proses riyadhatun nafsi ini belum kita lakukan. Karena ahwal, ya, kondisi-kondisi spiritual atau rohani semacam itu tidak muncul dengan tiba-tiba, ada proses latihannya. Nah, sehingga bagaimana orang itu bisa ikhlas kalau dia itu masih cinta dunia, dia itu masih cinta atau suka dipuji, ya. Dia masih suka dilihat, dia masih suka untuk dihormati, ya. Itu kadang-kadang sulit, ya, sekarang. Nah, ini ilmu tazkiyah, ilmu batin atau ilmu tasawuf atau sufisme itu mereka punya perhatian yang besar di dalam masalah ini. Oleh sebab itu tentu teman-teman sekalian, di samping kita mempelajari terkait dengan hukum-hukum yang sifatnya zahir, lahiriah, kita juga perlu dan penting untuk mempelajari, ya, terkait dengan tazkiyatun nafas atau riyadhatun nafas atau apa istilah yang lain, ya, tasawuf, sufisme. Nah, itu hanya memang kalau istilah tasawuf itu kadang-kadang ada sebagian yang kurang suka, ya. Sehingga beliau menggunakan istilah tazkiyah. Sebenarnya secara substansi itu sama. Bahkan tazkiyah itu dalam bahasan tasawuf itu merupakan bagian dari tasawuf itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apa, ya, sebagai pengantar, apa makna tazkiyatun nafsi itu? Tazkiyah, ya, dari kata-kata zakka yuzakki, ya, atau dalam kosakata yang lain itu tadhir, ya, tazkiyah, tadhir, tohar yutahiru tadhir, itu mempunyai pengertian pensucian atau pembersihan. Oleh sebab itu, ya, misalnya ungkapan zakat itu disebut zakat karena ia kita tunaikan untuk membersihkan atau mensucikan harta dan jiwa. Ya. Karena zakat itu dari zakka yuzaki tazkiyah. Sedangkan nafas bentuk jamaknya anfus atau nufus, ya, itu artinya jiwa atau nafsu. Dengan demikian tazkiyatun nafsi itu adalah pensucian jiwa atau nafsu kita. Ya. Tentu, ya, tazkiyah tidak hanya memiliki makna pensucian, ya, tapi tazkiyah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar nafsi. Itu juga berarti menumbuhkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, tazkiyah itu atau tazkiyatun nafsu itu pada dasarnya memiliki dua hal. Ya, ini yang biasanya di dalam kitab-kitab tazkiyah maupun tasawuf itu ada dua hal, yaitu pertama itu takholli, ya. Takholli pakai kho, takholli artinya mensucikan jiwa dari sifat-sifat atau akhlak yang tercela. Ya. Nah, ini pertama takholi, ya, sifat-sifat yang tercela, ya,
Kalau nanti dalam bahasan kitab ini masuk bahasan ar-rub'u as-salis al-muhlikat. Ya, sifat kufur, ya sombong, riya, rakus, memperturutkan hawa nafsu dan sebagainya, itu sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang kalau tidak kita kontrol ya itu akan merusak. Nah, oleh sebab itu sifat-sifat itu harus disucikan. Nah, proses pensucian ini ya, ini adalah takholli. Nyambutan Pak Nugroho ini sampai jam berapa ini Pak Nugroho untuk presentasinya nih Pak Sawo? Halo, Ustaz Nugroho? Jadi, Zat. Segera masuk materi, Zat. Sudah 6.06 itu. Kajian kita sampai 6.30 insya Allah. Oh gitu ya. Nah, sampai 6.30 nanti langsung bisa menyampaikan materi atau nanti dibatasi menyampaikan materinya berapa, tanya jawabnya berapa? Enggak harus ya. Enggak harus. Enggak harus ya. Jadi begitu, saudara sekalian, ada takholli ya. Takholli ini proses untuk pensucian hati dan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela atau buruk. Nah, ya dia sombong, ya, iri hati, dengki. Nah, ini nanti masuk bahasan dalam al-muhlikat, ya, ar-ruf'u ats-tsalits. Nah, yang kedua, ini nanti kita sebut dengan tahalli, ya, pakai hak, ya, yaitu menghiasi hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat atau akhlak yang terpuji atau baik. Kalau misalnya ya sifat-sifat buruk kita itu adalah sombong, maka sifat baiknya apa? Tawadhu, ya, rendah hati, rendah diri ya. Ini yang nanti dilatih. Dan memang di dalam kajian tazkiyah bahwa al-ilaj, pengobatan terkait dengan penyakit hati ini dengan lawannya. Jadi kalau al-kibru, kesombongan itu nanti ilajnya atau pengobatannya dengan at-tawadhu. Ya, at-tawadhu ini nanti. Jadi menarik sekalian. Jadi nanti di dalam bab al-muhlikat kita berbicara tentang sifat-sifat buruk manusia dan bagaimana mengilajnya, ya, mengobatinya, terus bagaimana melatihnya, ya, riyadhatun nafsinya itu supaya nanti dia menjadi sifat-sifat yang baik. Nah, baru nanti di bab yang berikutnya al-munjiyat, nah ini kita nanti membahas. Nah, membahas bagaimana ya melatih agar seseorang itu mempunyai jiwa yang ikhlas, ya, jujur. Nah, ini ada. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf itu nanti ada tahapan-tahapannya atau step-stepnya atau makomat yang disebut dengan makomnya. Ada nanti istilah ahwal, ya, ahwal, kondisi-kondisi spiritual itu memang diatur. Karena begini, bagaimana kita akan bisa pada sampai makom sabar kalau kita ini di dalam hidup ini belum bisa bersikap zuhud, nah, belum bisa bersikap fakr, belum bersikap warok. Nah, ini dia ada makomatnya, ya, urutan-urutannya. Nah, supaya lebih meyakinkan kita bahwa kita ini memang butuh untuk belajar untuk mengkaji tazkiyatun nafsi ini, maka kita juga perlu tahu, ya, urgensinya. Mengapa kita perlu? Ya, pertama karena memang ya pensucian jiwa ini merupakan salah satu di antara tugas Rasulullah SAW diutus kepada umatnya. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, terus di dalam Quran surat Al-Baqarah juga begitu. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, tugas
dari kenabian Muhammad Rasulullah itu adalah yang membacakan Al-Quran, ya, mensucikan jiwanya dengan bacaan itu, kemudian mengajarkan, ya, Alkitab wal hikmah. Nah, jadi memang dengan membaca Al-Quran itu, ya, yang kita lakukan secara terus-menerus, interaksi yang baik, ta'amul bil Quran yang istimror, ya, ini diharapkan di samping mensucikan jiwa kita, juga menghadirkan sakinah di dalam hati kita. Nah, ini kan di dalam ayat lain kan disebutkan bahwa Al-Quran ini kan syifa'un lima fis sudur, ya, obat, ya, bagi apa-apa yang di dalam dada kita, yaitu hati. Ini pentingnya di situ. Jadi ini tazkiyah, ya, ini merupakan salah satu dari tugas kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini penting. Mungkin, ya, mayoritas kita ini tertarik untuk belajar tentang fikih, ya, hukum-hukum lahiriah, ya, hukum-hukum zahiriyah terkait dengan sahnya amal kita. Ini juga wajib, ya, wajib kita belajar fikih, toharoh. Agar apa? Agar cara bersuci kita, cara toharoh kita ini juga benar, kemudian diterima. Belajar tentang sholat betul, boleh, harus, ya, wajib. Tetapi belajar tazkiyah ini juga penting dan harus, ya. Karena ketika kita belajar tentang toharoh, ya, kita belajar bagaimana supaya cara bersuci kita benar, ya. Kemudian badan kita ini bersih. Tapi di dalam tasawuf, di dalam tazkiyah kita belajar bagaimana supaya yang suci dan bersih itu bukan hanya anggota tubuh kita, tapi juga dengan hati kita. Nah, itu kan. Memang, ya, badan kita sudah bersih dari najis, dari hadas, pakaian yang kita pakai sudah bersih. Tapi apakah pakaian yang kita pakai ini juga sudah bersih dari sisi perolehannya, ya? Apakah pakaian yang kita pakai itu juga bersih atau berasal dari harta atau uang yang halal? Nah, ini lebih dalam lagi ke situ. Apakah hati kita juga bersih ketika menghadap kepada Allah, di samping secara syaratnya kita ini sudah berwudu, ya, misalnya begitu. Ini dia akan lebih dalam masuk ke sananya. Kalau di dalam sholat kita dilatih bagaimana supaya sholat dengan benar, sesuai dengan syarat dan rukunnya, tapi di dalam tazkiyah ini, di dalam tasawuf kita dilatih bagaimana supaya hati kita hadir, ya, bagaimana kita supaya bisa merasa bahwa ketika kita menghadap kepada Allah itu, kita ini seakan-akan melihat atau dilihat oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innallaha yarak. Al-ihsan. Ini yang dipelajari di dalam tasawuf atau sufisme atau tazkiyah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Jadi kita perhatikan di dalam Quran surat Asy-Syams ini, ya. Kan di situ disebut wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ungkapan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, ini didahului dengan 11 kali sumpah. Ya, ini didahului dengan sumpah. Yang ini jadi ayat 1, ya, ayat 2 dan seterusnya ini adalah sumpah Allah, baru kemudian
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Artinya apa, saudara sekalian? Pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi ini adalah cara kita untuk memperoleh keberuntungan al-falah. Al-falah. Kalau kita ingin beruntung dalam hidup kita, ya, di dunia maupun di akhirat, ya, kita harus senantiasa melakukan pensucian jiwa yang terus-menerus, ya, yang terus-menerus. Tentu ini tidak cukup dengan hanya mengkaji, mendalami ilmunya, tapi bagaimana secara tadarruj bertahap kita ini juga mempraktekkan. Kita juga mengamalkan, ya. Sehingga nanti betul-betul kita memiliki jiwa yang selamat. Di dalam ayat lain, teman-teman sekalian, ini yang saya kira kita juga hafal dan familiar, ya, terkait dengan istilah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi hati yang bersih ini salah satu prasyarat, ya, agar kita nanti bisa diterima oleh Allah saat menghadap kepada Allah. Sementara, ya, anak-anak, ya, harta benda, ya, yang mungkin di dunia ini, ya, kita anggap sebagai penentu status kita, ya. Seringkali kita melihat, oh, dia ini sukses, ya. Kenapa? Karena berhasil dalam pendidikannya, terus punya posisi yang baik, ya, penghasilan yang baik. Nah, ini kadang-kadang menjadi ukuran kita. Terus kadang-kadang kita juga anak-anak, ya, oh, anaknya kuliah di sini, jadi sini. Ya betul, ya, betul. Ini juga salah satu indikasi kesuksesan kita, tapi ini adalah indikasi kesuksesan yang sifatnya masih duniawi, ya. Ini si dunia. Tapi ada degradasi nilai, ya, terhadap kekayaan, terhadap pengikut, terhadap jabatan ketika nanti menghadap kepada Allah. Justru ketika menghadap kepada Allah ini yang menjadi prasyarat utamanya hati yang bersih. Nah, ini di antara yang mendorong kita kenapa kita perlu mendalami atau mengkaji atau memberikan perhatian yang lebih terhadap proses pensucian jiwa, ya. Nah, jadi di antaranya memang tazkiyatun nafsi merupakan salah satu tugas yang diutusnya Rasulullah, ya. Tazkiyatun nafsi merupakan sebab keberuntungan atau al-falah, karena kebersihan hati, ya, buah dari tazkiyah itu sebagai pangkal keselamatan di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat, ya, perhatiannya kepada amalan hati atau batin ini memang lebih besar daripada amalan dohir. Jadi Mu'arraf bin Muawiyah berkata, dahulu menurut salaf, orang yang paling utama di sisi mereka itu adalah orang yang paling selamat hati dan lisannya. Hatinya lembut, ya, hatinya bersih, tidak ada al-hasad, tidak ada al-kibar, tidak ada riya. Nah, ini segala sesuatu yang keluar dari lisannya ini hal-hal yang baik. Atyabul lisannya ini mengeluarkan hal-hal yang baik. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hati ini kan dalam hadis yang disampaikan di awal oleh Abu Hurairah ini kan seperti raja, ya. Segala anggota tubuh kita ini akan bekerja, akan melakukan segala sesuatu ini sesuai dengan kondisi hati, sesuai dengan perintah raja. Atau dalam ilustrasi yang lain itu, teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko itu isinya kopi, ketika dituang dia akan keluar kopi.
Kalau dia keluar di dalamnya ada susu, dia akan keluar susu. Kalau di dalam teko itu isinya air, nah ini kalau dituang dia akan keluar air. Nah ini kalau ada teko, Mas Nugroho misalnya isinya air, kok dituang bisa keluar kopi susu, wah ini bisa saya borong nanti itu ya. Nah, itu jadi ini mencerminkan kondisi hatinya. Oleh sebab itu ya, kalau hatinya bersih, selamat, ya lisannya ini akan yang keluar darinya akan membawa keselamatan. Kata Hasan al-Basri, dahulu para sahabat tidak diberi Allah keutamaan karena banyaknya amal, tetapi karena diberikan keutamaan karena beningnya hati-hati mereka. Makanya orang-orang yang berilmu lebih fokus pada hati. Nah, di samping itu, kalau kita nanti baca ya di dalam hadis, itu kan banyak ya kisah-kisah tentang seorang wanita yang mendapat ampunan ya karena memberikan minum anjing yang kehausan ya. Itu karena ini keluar dari hati yang bersih, hati yang lembut ya. Dia merasa empati ketika melihat ada kesusahan pada yang lain, bahkan termasuk pada anjing. Ya, tentu hal ini akan sulit keluar ya sifat empati itu dari hati-hati yang keras ya, hati-hati yang kotor ya. Kemudian kita nanti kalau perlu bisa mengkaji juga ya seorang sahabat sahabat yang disinyalir atau dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. 3 kali beliau mengatakan dalam masjid itu ya, sampai ada salah sahabat itu penasaran apa rahasianya dia nginep di rumahnya ya. Kalau yang sudah pernah membaca dan mengenai itu, apa dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, karena hatinya itu tidak ada wish ya, tidak ada keinginan untuk mencurangi sesama orang-orang yang beriman, gitu kan. Tidak ada rasa dengki terhadap rahmat Allah yang diberikan kepada saudaranya. Nah, ini yang hati-hati yang bersih ini yang memang perlu kita latih. Sampai sahabat mengatakan, ini yang bisa yang menjadikan kamu dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, dan ini yang tidak ada pada diri kami. Ya. Jadi sekali lagi para sahabat, para pemirsa ya, kajian pagi tadi bahwa inilah beberapa alasan, beberapa hal yang menjadikan kita ini memang perlu untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu ini yang barangkali hal-hal semacam ini sudah menjadi hal yang kurang menarik, tapi ini penting ya, penting ya. Nah ini nanti akan kita lanjutkan ya, mungkin insya Allah besok ya, kalau besok insya Allah kita sudah mulai masuk materi tentang ajaibul qalbi ya, tentang keajaiban hati. Nah, tentu nanti akan kita perluas ya dari kitab Ihya, karena di dalam kitab Minhajul Qasidin itu banyak ya, karena dia memang merupakan ringkasan, itu banyak dari bab-bab atau bahasan-bahasan yang tidak dibahas di dalam kitab beliau. Jadi misalnya di dalam bab pertama tentang ajaibul qalbi, itu kalau di dalam Ihya-nya ada misalnya pembahasan tentang ruh, tentang kolbu, tentang akal, tentang nafsu, tapi di dalam kitab Minhajul Qasidin itu atau Mukhtasar Minhajul Qasidin tidak dibahas. Ini nanti yang tentu akan kita perluas dengan kitab Ihya ya. Termasuk ada nanti penjelasan tentang junudul qalbi ya, tentara-tentara hati, ya itu tidak masuk dalam bahasan Minhajul di dalam Ihya Ulumuddin.
Itu barangkali Pak Nugroho pengantar kita untuk masuk kepada bahasan yang lebih detail lagi ya terkait dengan tazkiyatun nafsi yang berporos atau nanti berreferensi dengan Ihya Ulumuddin. Sementara itu dulu Ustadz Nugroho, waktu saya kembalikan ke jenengan. Ini tinggal 5 menit. Monggo Ustadz. Alhamdulillah. Ada yang belum menutup mic-nya. Ya, alhamdulillah para jamaah sekalian, kita sudah mendapat ilmu dari Ustadz Ahmad Al-Faizin. Tadi sepintas saya menangkap sesuatu yang output itu sesuai dengan input saja. Betul. Itu yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau teko isi air keluar kopi susu ya enak, Ustaz. Bukan. Itu tekonya mau saya borong ini Pak Nugroho, nanti kita bagi-bagikan ya. Ya, alhamdulillah. Kita sapa dulu, Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa kajian kita pada pagi hari ini. Di hari Senin, di hari efektif, mencapai 60 peserta, Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini tidak lepas dari banyak mungkin yang saudara-saudara kita yang share link kepada seluruh grup-grupnya atau di Japri ke masing-masing itu luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga istiqomah dan benar-benar kita mendapat manfaat dari apa yang Ikatan Dai Sidoarjo persembahkan untuk warga Sidoarjo khususnya dan pada seluruh jamaah. Ada juga dari Bekasi nih, Zat. Bekasi, ada dari Lampung, ada dari Palembang. Alhamdulillah ya. Surabaya. Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung dengan kajian kita. Amin. Tafadhol dibuka bagi para jamaah, dibuka pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan. Monggo. Sebagai pengumuman bahwa kajian kitab Tazkiyatun Nafas ini dipersembahkan oleh IKADI Sidoarjo bekerjasama dengan mitra kami, Lasnas Lembaga Manajemen Infak Indonesia. Lasnas yang sudah mendapat pengakuan dari negara bahwa Madiun juga gabung. Mas Eko Madiun. Subhanallah ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Mudah-mudahan dari Pacitan juga ada. Pacitan pulang kampung, Pak Nugroho. Ada tadi Bayu Setio yang raise hand, Pak Nugroho. Oh iya Bu Bayu, tafadhol Bu Bayu, monggo. Oh, sampai tidak kelihatan ini. Monggo Bu Bayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 2 menit Pak Nugroho. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah sekali kajian pagi ini ya Ustadz. Yang pertama saya mau sharing, yang kedua saya mau bertanya gitu. Nah ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu itu saya juga mengikuti workshop tentang terapi pemaafan atau memaafkan gitu Ustadz. Jadi di situ ternyata dalam ilmu psikologi, psikoterapi itu bagaimana luar biasanya terapi memaafkan itu dengan cara melepaskan penyakit-penyakit hati, dendam dan sebagainya itu efeknya ke kesehatan yang lain, ke fisik gitu. Kemudian juga ke hubungan antar sesama, kemudian kelapangan berpikir dan sebagainya gitu. Jadi yang saya dapatkan adalah ternyata banyak sekali ilmu-ilmu tazkiyatun nafs itu yang yang harus digali, ilmu-ilmu dari Islam sendiri itu yang harus digali yang manfaatnya itu yang belum diungkap di di hasanah ilmu lain kayak psikologi itu. Barangkali memang terapi-terapi psikologi itu ngambilnya dari para cendekiawan muslim dahulu gitu ya Ustadz ya.
Ya. Gitu. Ya betul. Yang Ya. dan sekarang kan memang lagi apa namanya? Kalau di psikologi sendiri tuh lagi gencarnya tentang point of view yang intinya adalah terapi-terapi pemaafan seperti itu. Baik tentang utang pengasuhan dan sebagainya. Nah, itu dahsyat sekali efeknya Ustadz. Siap. Gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini yang biasanya kalau dengan teman-teman dekat gitu, sahabat gitu, biasanya kalau orang Jawa Timur tuh guyonnya itu guyon ini ya Ustadz ya. Apa kalau kita orang luar Jawa Timur mungkin melihatnya guyon ini kasar gitu. Atau katakanlah Ya. ketika nyapa teman gitu pakai kata-kata COK gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz kalau ditilik dari apa? Tazkiyatun nafs yang apakah itu masuk dari apa? Kotornya hati atau kalau bercanda itu nggak masalah gitu. Gimana Ustadz? Ya. Makasih Ibu Bayu pertanyaannya. Jadi Tazkiyatun Nafsi termasuk kitab-kitab yang membahas tentang itu sebenarnya masuk kategori kajian psikologi ya. Jadi kalau kajian-kajian psikologi yang kita ikuti, kita baca Sigmund Freud dan lain-lain, termasuk tadi ya tentang teknik pemaafan ini psikologi modern ya. Psikologi modern basisnya hanya murni terkait dengan manusia, terkait dengan penelitian, pembahasan, terus kemudian kajian tentang manusia itu sendiri. Tapi kalau kajian Tazkiyatun Nafsi ini sifatnya ini psikologi transendental. Psikologi terkait jiwa dan perilakunya, sifat-sifatnya, tapi ini ada langsung dihubungkan dengan Allah. Ini bedanya di situ. Jadi misalnya ya tentang memaafkan, tadi yang dikaji tentang teknik memaafkan. Ya. Apakah di dalam bahasan itu juga dikaitkan dengan pahala dan perintah Allah dan lain-lain? Kalau misalnya di dalam kajian Tazkiyatun Nafs ya yang saya senang menyebutnya dengan psikologi transendental tadi itu dikaitkan dengan nanti firman-firman Allah misalnya di dalam Quran surat Ali Imran ya 133 insyaallah kalau tidak salah itu kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh kan di situ kan yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada di situ ini langsung perintah Allah yang merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa yaitu al kadhiminal ghaidha. Dia menahan amarah ya. Tapi menahan amarah ini tidak cukup. Dia harus dilanjutkan wal 'afina 'anil nas. Ya. Menahan amarah kemudian dilanjutkan dengan memaafkan. Terus ini tidak cukup ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dia lanjutkan dengan dia berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah ini psikologi Islam, psikologi transendental ini jauh lebih baik dibandingkan dengan psikologi modern. Karena kalau di dalam psikologi modern misalnya supaya melampiaskan amarah itu kadang-kadang kalau dia tidak misalnya mecahi piring ya, mecahi pot-pot itu supaya apa? Supaya kekecewanya itu terlepaskan. Tapi kemudian meningkat lagi, menahan. Nah, menahan amarah, jangan marah, kamu jangan percaya itu merugikan, tapi bersabarlah, tahan amarah. Karena menahan amarah itu bisa menyehatkan jiwa. Nah, mungkin dia berhenti di situ. Tapi bahwa ketika seseorang itu menahan amarah, memaafkan, bahkan dia itu bisa berbuat baik, itu
kamu akan masuk kategori orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu orang yang bertakwa dengan cara menahan amarah dan memaafkan itu, kamu akan masuk surga. Nah, ini menariknya ya di dalam bahasan-bahasan kolbun atau psikologi Islam ini adalah psikologi transendental. Karena apa? Karena langsung dikaitkan dengan ajaran-ajaran utama Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, ketika kita mengikuti dan mengkaji kajian-kajian tazkiyah itu dengan benar, ya, tadarruj berurutan, ya, mulai dari yang sederhana dan lain-lain, insya Allah nanti ini tidak mengalahkan hasilnya dengan proses-proses pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan modern terkait dengan psikologi modern tadi. Ya tentang psikologi, misalnya nanti ketika kita berbicara tentang kecerdasan spiritual, ya mereka akan berhenti kecerdasan spiritual itu sesuai dengan kemampuan akal mereka memahami spiritual itu, spiritual yang tidak terikat dengan transendental gitu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang spiritual, itu adalah spiritual yang memang nyambung dengan Sang Pencipta, ya, spiritual yang memang menjadi kajian-kajian pokok dari firman Allah dan Rasulullah. Kalau psikologi modern ketika dia berbicara tentang kecerdasan spiritual, ya mungkin dia tidak sampai ke sana. Itu barangkali Bu Bayu yang bisa sedikit saya jelaskan, ya. Terima kasih Bu Bayu. Mungkin ya nanti kalau ada yang kurang pas mungkin disempurnakan Ustaz Nugroho, monggo. Ya. Langsung saja Ustaz. Sudah jam 6.37. Ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Bu Titu ini Ustaz. Ustaz Afan, teko hanya mengeluarkan apa yang dikandungnya. Bisakah disimpulkan akhlak zahir seseorang itu adalah mencerminkan hatinya? Tafadhol Ustaz. Ya, betul sekali ya. Jadi secara umum kaidahnya itu adalah az-zahir suratul batin, ya. Segala sesuatu yang nampak, ya, pada anggota tubuh kita itu adalah cerminan yang batin yang ada di dalam hati kita. Tapi kita ini tidak bisa memberikan penilaian atau vonis terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang karena kita hanya melihat zahirnya. Karena memang masalah batin ini murni hak Allah, apa istilahnya, zonanya Allah. Sampai malaikat ini tidak tahu dia. Kalau orang sholat, ya kita sholat ini dicatat, iya dia sholat berjamaah, tapi apakah dia ikhlas dan enggak, ini ya malaikat juga tidak tahu. Nah, jadi secara umum betul Bu itu bahwa yang dohir itu suratul batin. Jadi dia ini akhlaknya lemah lembut, ya, cara ngomongnya halus, ya, perilakunya santun. Nah ini secara umum itu dia lahir dari hati yang bersih, hati yang lembut. Tapi kok ada orang yang lembut tapi dia ini keluar dari orang yang memang hatinya keras. Nah ini tadi bisa jadi nanti dia bisa jadi orang munafik. Artinya antara yang tersurat dengan tersirat itu tidak sama. Tapi kaidah umumnya adalah az-zahir suratul batin. Oleh sebab itu ketika ada sahabat yang membunuh, ya, yang membunuh dalam satu peperangan, ya. Mungkin kalau ada yang kurang pas nanti kisah saya ini diluruskan. Dia ini ketika mau dibunuh, dia ini membaca syahadat. Istilahnya beriman, ya, beriman, mengakui kerasulan Muhammad. Tapi sama sahabat ini tetap dibunuh. Nah, ketika sahabat ini menghadap kepada Rasulullah, ini dimarahi dia. Apakah kamu sudah membedah hatinya? Nah, artinya di sini adalah memang az-zahir ini suratul batin.
yang tampak ini gambaran dari hatinya. Jadi dalam pandangan Rasulullah itu kita hanya bisa menilai yang dohir, yang batin itu kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata dia itu membaca syahadat, ternyata hatinya itu misalnya berpikir hanya untuk menutupi atau untuk menyelamatkan dirinya dari kematian, itu wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Jadi memang secara umum kaidahnya adalah adz-dzahir suratul batin, bahwa akhlak yang muncul pada diri kita ini adalah gambaran dari hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah 40 Ustaz. Insyaallah kita sudahi dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Insyaallah. Pengumuman bagi jamaah juga kajian IKADI insya Allah setiap hari kami laksanakan setiap jam 5.30 sampai 6.45 maksimal kalau hari efektif nih. Kalau hari tanggal merah atau hari libur bisa dilakukan diskusi lebih panjang insya Allah. Besok kita tetap bertemu dengan Ustadz Al-Faizin insya Allah di link dan waktu yang sama. Bagi para jamaah yang bergabung lebih dari jam 5.30, perlu disampaikan bahwa insya Allah kajian kita akan mulai on time. 5.30 tepat insya Allah kita sudah mulai. Berharap kita bisa maksimal. Diharapkan para peserta bisa langsung gabung. Insya Allah link saya buka sebelum jam 5.30. Insya Allah demikian. Ditutup dengan doa dulu, Ustaz. Ya ilaha diniyah wa kullu niyatin sholihatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan dan kebaikan pada sisa-sisa usia kami, ya Allah. Berikan kebaikan dan keberkahan kepada pasangan hidup kami, ya Allah, anak keturunan kami, ya Allah. Berikan keberkahan dan kebaikan pada ilmu kami, harta kami, tempat tinggal kami, ya Allah. Berikan kami hati yang bersih, hati yang suci, ya Allah. Sehingga kami bisa menghadap-Mu, ya Allah, dengan qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim kepada Ustadz Muhammad Zubairi. Saya lihat ini hadir ini, Masya Allah, ini penghormatan bagi kami. Ya, Ustadz Muhammad Zubairi bisa hadirnya. Ya. Nanti Ustadz Nugroho, mestinya Ustadz Muhammad Zubairi ini yang nyampaikan, Ustadz Nugroho ini. Afwan Ustadz Zubairi. Ya. Mari kita sempurnakan kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ini ngecat ini. Oke.